Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikol. Dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Mas Pecikol. Kali ini kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia dan main keturunan lagi ya. Yang sekarang sedang ramai diperbincangkan yaitu tentang Marten Paes. Ini kiper keturunan Indonesia Belanda yang sekarang membela Dallas FC MLS, yang sekarang sedang diproses untuk kepindah warga negaraan menjadi warga negara Indonesia, tapi terhambat karena regulasi FIFA ya. Regulasi FIFA yang membuat dia sedikit alot untuk proses administrasi bahwa dia apakah eligible atau tidak untuk pindah ke Indonesia dan membela timnas Indonesia. Karena Paes pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa 2021, dan saat itu dia berusia 22 tahun. Dan menurut peraturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior maupun senior di pertandingan resmi ya. Walaupun saat itu Paes tidak dimainkan dan bermain sebagai pemain cadangan, tapi dia saat itu berusia 22 tahun ya. Jadi sudah melewati apa yang disebutkan oleh FIFA, regulasi FIFA ya. Walaupun ini agak sulit untuk mewujudkan dengan cepat, tapi menurut juru bicara PSSI Arya Sinulinga tetap melakukan proses untuk pindah warga negara menjadi WNI, dan mungkin akan berkoordinasi dengan FIFA atau berkomunikasi dengan FIFA karena Pak Erik juga mempunyai kedekatan dengan Presiden FIFA, dan mungkin bisa ada solusi melalui badan arbitrase ya, yang mengurus perselisihan tentang atlet-atlet, salah satunya juga sepak bola. Mungkin nanti di situ ada regulasi, karena poinnya yaitu saat itu memang itu kejuaraan U21, tapi Martin Paes sudah berumur 22. Itu karena pandemi ya, harusnya 2020 dan diundur jadi 2021, dan pemain-pemainnya ya yang sudah didaftarkan di tahun 2020 itu. Jadi tetap itu tidak bisa secara tertulisnya itu memang tidak memenuhi syarat untuk pindah warga negara, karena disebutkan di bawah 21 tahun dia sudah membela timnas lain dan bergabung ke timnas Indonesia itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah lebih dari 21 ada syarat-syarat lain ya. Kalau nggak salah 3 tahun setelah dia main, dan dalam 3 tahun itu tidak bermain untuk timnas sebelumnya, dan kalaupun sudah bermain tidak boleh melebihi 3 caps ya. Dan ini sedang diusahakan, tapi mungkin prosesnya agak lama ya dibandingkan dengan seperti Tom Hyde dan juga Ratna Roratmangun yang sekarang tinggal menunggu untuk sidang DPR yang sedang reses, dan nanti di Maret akan segera diproses sidang, kemudian sumpah dan pindah federasi. Setelah itu semoga di saat melawan Vietnam sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi Paes kemungkinan lebih lama karena ada lobby-lobby, ada pembicaraan-pembicaraan, ada koordinasi atau jalan keluar yang mana yang kira-kira bisa ditempuh untuk Martin Paes ini. Dan misal pun Martin Paes ini gagal nantinya ya kita berdoa semoga bisa, tapi jika pahit-pahitnya itu nanti gagal, ada banyak opsi kiper yang bisa disodorkan kepada Sintayong selain kiper-kiper yang bermain di liga atau kompetisi lokal ya, seperti Hernando Ari, kemudian ada Nadeo dan juga Emery Andi ya, dan juga mungkin Syahrul Trisna yang kemarin juga dipanggil saat Piala Asia ya.
ada beberapa pilihan opsi yang bisa diberikan kepada Sintayong untuk posisi goalkeeper ini ya. Yang pertama yaitu Sirus Margono ya. Sirus Margono ini memang keturunan Indonesia, ada darah Amerika, ada darah Iran, ada darah Indonesia ya. Jadi dia memiliki 3 paspor yang berbeda dan dia masih berusia di bawah 21 tahun dan ini masih eligible untuk memilih timnas mana yang akan dipilih, karena sebelumnya dia juga belum pernah memperkuat salah satu timnas di 3 paspornya itu ya. Jadi dia masih eligible dan dia memang sudah dari tahun lalu menyatakan keinginan yang kuat untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi memang saat itu Sintayong belum melirik kiper muda ini, walaupun tingginya sudah memenuhi syarat ya 190, tapi mungkin ada beberapa faktor yang masih belum serak untuk Sintayong bawa Sirus Margono ini ya. Dan juga ada kiper yang bermain di Liga Jerman, FC Augsburg, yang sekarang lagi dipinjamkan ke Liga 3 Jerman, yaitu Daniel Klein ya. Walaupun dulu dia sempat ditawari dan sempat menolak untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu dia mengaku bahwa sempat dihubungi kembali oleh Federasi PSSI melalui saudaranya Irfan Bahdim, katanya bagaimana misal untuk berpindah atau mungkin misal nanti kalau bermain untuk tim nasional Indonesia apakah bersedia, dan dia menyatakan kesediaannya. Tapi baru wacana saja, baru ngobrol-ngobrol santai, belum ke proses yang lebih serius lagi ya. Tapi itu juga sinyal yang baik karena ini juga kiper muda, baru berusia 22 tahun. Walaupun di FC Augsburg dia juga belum menjadi pilihan utama, tapi setidaknya nanti bisa direkomendasikan kepada Coach Sintayong agar bisa melihat sendiri bagaimana performa dari Daniel Klein ini ya. Kemudian selanjutnya tentu saja Emil Audero ya. Emil Audero memang pilihan utama yang dari dulu memang diincar dan sudah coba di lobby, tapi memang saat pertama itu Emil belum bersedia, melalui ayahnya juga belum bersedia untuk membela timnas Indonesia karena masih berharap untuk dipanggil timnas Italia, apalagi sekarang dia bermain di Inter Milan, klub raksasa Italia. Jadi kemungkinan harapannya dia kemungkinan untuk dipanggil itu lebih besar dibandingkan saat kemarin dia bermain di Sampdoria ya. Sekarang di Inter Milan walaupun bukan pilihan utama, tapi berharap pelatih dari Italia melirik dia, walaupun di situ sudah ada Donnarumma, ada Vicario ya, nanti di Euro 2024. Dan mungkin saja, ini gambaran saja, kalau misal dia tidak dipanggil di Euro nanti, kemungkinan besar harapannya Indonesia bisa menjadi tempat selanjutnya untuk Emil Audero Mulyadi ini, karena ya dia sekarang umurnya sudah 28-29, sangat tipis kemungkinan untuk dipanggil lagi ya ke timnas Italia. Jadi mungkin setelah dia tahu tidak dipanggil, kans untuk membela timnas Indonesia atau pindah ke warga negara Indonesia lebih besar lagi. Jadi kita doakan saja ya. Kemudian yang lain yaitu kiper berpengalaman yaitu Benjamin Van Der ya. Benjamin Van Der ini juga kiper keturunan Indonesia yang mempunyai karir lumayan mentereng di Liga Belanda ya. Dia juga pernah memperkuat FC Eindhoven, kemudian PSV Eindhoven. Dia juga pernah di Ajax Amsterdam, NAC Breda, Sparta Rotterdam ya. Dan walaupun umurnya sudah 30 tahun, tapi dia sudah mencicipi kompetisi tingkat tinggi ya, kompetisi Liga Belanda yang pengalamannya tentu saja dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tapi sekali lagi itu balik lagi ke selera Sintayong, apakah dia sesuai dengan skema atau tidak, itu balik lagi ke Sintayong. Apalagi Sintayong ini juga pengennya
pemain-pemain yang masih muda, karena dia ingin membentuk pondasi untuk 10 tahun, minimal 10 tahun ke depan ya. Jadi kalau mengacu pada itu ya Benjamin Van Haller ini tidak masuk kategori itu. Cuma kalau untuk pengalaman dan yang bisa di-share untuk pemain-pemain muda kita, ya dia bisa menjadi salah satu opsi ya, selain Emil Audero tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu Tristan Dani van den Heuvel. Ini juga pemain yang masih muda dan mempunyai masa depan yang cerah, karena sekarang bermain di di Championship League di Inggris ya, kasta kedua Liga Inggris bersama Leeds United, dan masih muda 20 tahun, juga mempunyai postur yang baik, ideal lah kalau untuk kiper 186 itu masih ideal. Dia masih keturunan Indonesia, dan dia juga pernah bergabung di Akademi Ajax Amsterdam ya, dan menembus U17. Kemudian pada tahun 2020 pindah ke Leeds United. Sekarang udah bermain untuk U21 ya, tim U18 dan juga U21 ya. Ini juga merupakan salah satu opsi yang bagus untuk Sintayong, karena dia juga sudah follow Instagramnya PSSI dan kemungkinan dia tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dia masih muda dan masih bisa berkembang, dan prospek bagus untuk timnas Indonesia, dan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Sintayong, yaitu Garuda Mendunia dan membangun fondasi untuk masa depan. Minimal 10 tahun ke depan pemain ini masih bisa dipakai. Itu sedikit informasi tentang Martin Paes dan juga kemungkinan deretan kiper yang bermain di liga-liga di Eropa yang menjadi opsi seandainya Martin Paes gagal untuk di naturalisasi ya. Menurut kalian siapa lagi yang layak untuk mengisi pos kiper selain nama-nama tadi? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan itu terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.